Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Mukarramah NIM 30 dari Prodi Perbankan Syariah semester 3 kelas A1. Saya di sini akan mereview tentang bab wakalah. Yang pertama, apa itu wakalah? Wakalah adalah suatu tindakan untuk menyerahkan atau mewakilkan kuasa dirinya kepada orang lain atau al-wakil untuk melaksanakan sesuatu atau melakukan tindakan yang merupakan haknya. Istilah wakalah ini berasal dari kata wazan wakala yakilu waklan, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan. Dasar hukum wakalah adalah boleh, sunnah, makruh, haram, ataupun wajib sesuai dengan niat si pemberi kuasa tersebut. Nah, ini menurut beberapa sumber buku, menurut Muhammad pada tahun 1995, penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebagian tugas yang bisa diganti oleh orang lain tersebut mengerjakannya semasa hidupnya. Selanjutnya, Fatwa MUI tentang wakalah. Sebagian dasar akad wakalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa DSN nomor 10 DSN MUI nomor 6 tahun 2000. Fatwa ini telah ditetapkan pada saat rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada 8 Muharram 1421 Hijriah atau pada tanggal 13 April tahun 2000 yang telah menetapkan yang pertama ketentuan wakalah, dan yang kedua rukun dan syarat wakalah, dan yang terakhir aturan terjadinya perselisihan. Rukun wakalah: orang yang memberi kuasa atau al-muwakil adalah seseorang yang mewakilkan pemberi kuasa yang diisyaratkan untuk memiliki hak untuk tasarruf pada bidang yang didelegasikannya. Yang kedua, pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasainya. Yang kedua adalah orang yang diberi kuasa atau al-wakil. Yang pertama, penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan aturan yang mengatur proses tentang akad wakalah tersebut. Yang kedua, seseorang yang menerima kuasa ini perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan sebuah amanahnya yang diberikan oleh si pemberi kuasa tersebut. Kemudian perkara atau hal yang dikuasakan bisa disebut dengan al-tawkil. Objek mestilah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain. Para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menguasakan sesuatu yang bersifat ibadah atau badaniyah. Tidak semua hal yang diwakilkan kepada orang lain itu pada orang lain, sehingga objek yang diwakilkan pun tidak diperbolehkan bila melanggar syariat Islam. Dan yang terakhir, kesepakatan al-ijab dan kabul. Nah, ini adalah suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa dari aturan memulai akad wakalah tersebut. Isi perjanjian itu berupa pendelegasian dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa tersebut. Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan, dan pemberi kuasa tersebut melakukan suatu tindakan. Selanjutnya, syarat wakalah. Yang pertama yaitu pekerjaan yang dapat diwakilkan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah untuk mewakilkan untuk mengerjakan ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Dan yang kedua, pekerjaan itu dimiliki oleh muwakil sewaktu akad wakalah. Pekerjaan itu dimiliki oleh muwakil sewaktu akad wakalah. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum
dimilikinya. Yang ketiga, pekerjaan diketahui dengan jelas. Maka tidak sah pula mewakilkan sesuatu yang masih samar-samar atau yang masih belum jelas. Sigat atau berupa lafal yang menunjukkan arti mewakilkan. Sigat ini bisa berupa lafal, tulisan, atau lisan yang sifatnya diiringi dengan keikhlasan atau kerelaan dari mewakil. Contohnya, saya mewakilkan atau saya serahkan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini, seperti itu. Selanjutnya, jenis wakalah. Yang pertama, al-wakalah al-qasoho, merupakan prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Yang kedua, al-wakalah al-ammah, merupakan prosesi pendelegasian yang bersifat umum atau apa adanya. Yang ketiga, al-wakalah dan al-muqayyadah, dan yang terakhir al-wakalah dan al-mutlaqah. Ini merupakan akad di mana akad tersebut di mana wewenang dan tindakan tersebut si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Yang terakhir, berakhirnya wakalah. Yang pertama, ketika salah satu pihak yang berwakalah itu meninggal dunia atau gila. Apabila maksud yang terkandung dalam wakalah itu sudah selesai pelaksanaannya dan dihentikan maksud dari pekerjaan tersebut, terputusnya atau diputusnya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang menerima kuasa dan berakhirnya karena kehilangan kekuasaan, dihentikan aktivitas atau pekerjaan yang dimaksud oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir, pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa yang diketahui oleh penerima kuasa. Dan yang terakhir juga gugurnya hak pemilihan atas barang bagi pemberi kuasa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.